Hai, selamat datang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai logika proporsional. Apa sih itu logika proporsional? Sebelum kita ngomongin lebih lanjut mengenai logika proporsional, kita akan ngomongin terlebih dahulu apa sih itu logika. Logika itu adalah peneraran sintaktik, ya, karena menghasilkan suatu pernyataan atau yang bisa kita sebut statement yang dapat bernilai benar, true, atau salah, false, dan menghasilkan kesimpulan berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut. Nah, pada logika pernyataan itu biasanya kita sebut premis. Ya, contohnya, perhatikan argumen berikut. Jika harga gula naik, maka pabrik gula akan senang. Jika pabrik gula senang, maka petani tebu akan senang. Nah, kesimpulannya apa? Dengan demikian, jika harga gula naik, maka petani tebu senang. Ya, itu tadi contohnya. Ya, tadi premisnya itu yaitu jika harga gula naik, maka pabrik gula akan senang. Premis yang pertama. Yang premis kedua yaitu jika pabrik gula senang, maka petani tebu akan senang. Ya, dengan demikian jika harga gula naik, maka petani tebu senang. Itu merupakan kesimpulan. Ya, jadi jika suatu argumen memiliki premis-premis yang benar, maka kesimpulan juga harus benar. Ya, contoh lainnya nih. Program komputer ini memiliki bug atau masukan salah. Masukannya tidak salah. Dengan demikian, program komputer ini memiliki bug. Pada contoh argumen pertama menggunakan jika maka, if then, untuk merangkai dua pernyataan yang berbentuk pernyataan majemuk, compound statement. Sedangkan pada contoh yang kedua memakai atau or. Ya, dari contoh yang pertama diubah menjadi proporsi-proporsi. Yang A harga gula naik, B pabrik gula senang, yang C petani tebu senang. Maka argumen dapat ditulis sebagai berikut. Jika A, maka B. Jika B, maka C. Jika A, maka C. Ya, jadi bentuk argumen yang memakai pola tersebut dinamakan hypothetical syllogism. Ya. Nah, bentuk argumen selanjutnya itu yang A, program komputer ini memiliki bug. Yang B, masukannya salah. Maka argumen di atas dapat ditulis sebagai berikut. A atau B. Bukan B, kemudian berarti A. Ya. Nah, bentuk argumen selanjutnya yaitu modus ponens. Jika lampu lalu lintasnya menyala merah, maka semua kendaraan berhenti. Jika lampu lalu lintas menyala merah, dengan demikian semua kendaraan berhenti. Jika argumen di atas diganti dengan huruf, ya, maka argumennya dapat jika A maka B. Terus yang kedua A. Yang ketiga B. Ya. Ini contoh selanjutnya. Saya makan kenyang menjadi A, yang B-nya saya makan yang A-nya saya makan, yang B-nya saya kenyang. Ya, berarti argumennya kita ubah nih. Jika A maka B, bukan A, bukan B. Ya. Proposisi. Proposisi itu apa sih? Setiap pernyataan yang bernilai benar atau salah. Tidak bisa kedua-duanya atau
nilai lainnya. Contohnya, angka 8 adalah angka keberuntungan. Yang B, angka 13 adalah angka sial. Yang C, Indonesia negara yang kaya raya. Ketiga contoh di atas mengandung perdebatan karena setiap orang memiliki pendapat berbeda-beda. Ada yang menganggap benar dan ada yang menganggapnya salah. Dengan kata lain, pernyataan di atas tidak dapat dijadikan proposisi. Jadi proposisi itu harus berbentuk suatu pernyataan yang berbentuk kalimat. Harus memiliki subjek dan predikatnya masing-masing. Dan bisa ditambahkan objeknya. Untuk selanjutnya adalah variabel dan konstanta pada proporsional. Huruf-huruf A, B, dan C menggantikan proposisi yang disebut variabel proporsional, ya, yang hanya memiliki nilai benar, true, yang ditandai dengan lambang T atau simbol T, atau salah, false, ya. Perlu diperhatikan penggunaan benar, salah, ya. Penggunaan kata benar dan salah atau menggunakan bahasa Inggris itu menggunakan bahasa Indonesia itu tidak dipakai. Pernyataan proposisi majemuk A atau B, maka nilai A yaitu true atau B false, atau sebaliknya. T dan F disebut konstanta proposisional atau proporsional constant. Variabel dan konstanta proposisional adalah proposisi atomil, yaitu proposisi yang tak dapat dipecah lagi, menggabungkan beberapa proposisi atomik dengan perangkat tertentu, ya, menghasilkan proposisi majemuk. Contohnya A atau B, A or B, A dan B, A and B, bukan A, not A, atau not A. Jadi kata atau, or, dan and, bukan atau not, digunakan sebagai penghubung untuk menghubungkan proposisi-proposisi. Disebut penghubung dasar atau penghubung alami, ya. Nah, ini ada latihannya. Silahkan dikerjakan latihannya. Terima kasih telah menonton.